Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat was shaimuna was shaimat. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI, bersyukur kita kepada Allah SWT pada saat ini, sampai saat ini kita masih menikmati curahan rahmat, nikmat dan inayah dari Allah SWT yang mengharuskan kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Semakin kita bersyukur, semakin Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI, saat ini kita berada dalam bulan suci Ramadan, yang selalu kita dengar bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkan kita berpuasa, sebagai bulan Al-Quran, kerana Al-Quran diturunkan pada bulan pertama kali pada bulan suci Ramadan. Maka secara tradisional kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini biasanya kita lipat gandakan, kerana ada memang berkah, ada pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi kita yang mengisi hari-hari Ramadan itu dengan amal ibadah. Al-Quran sebagaimana kita ketahui adalah wahyu Allah, yang membacanya adalah ibadah, dan afdal zikir adalah membaca Al-Quran. Tentu saja kita selalu berupaya membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini kita bertadarus membaca Al-Quran secara beramai-ramai, baik di masjid dan di majlis-majlis yang kita laksanakan, baik juga di rumah-rumah, dan mengajak anak-anak kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Tentu untuk memperluas atau menambah pengetahuan kita kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Diturunkan dari Lauh Mahfuz oleh Allah SWT ke langit dunia. Dari langit dunia, Jibril menurunkannya secara beransur-ansur selama periode diturunkannya ke Al-Quran, mulai dari di Mekah diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pertama kali dengan menurunkan surat Al-Alaq. Awal surat 5 ayat dari surat Al-Alaq. Kemudian setelah itu Jibril datang untuk mengantarkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk bagi kita, untuk menjadi pedoman kehidupan kita. Jadi sebegitu ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada para sahabatnya dan pada umat manusia di Mekah, dan itu tidak mudah. Ada yang langsung percaya dan ada yang menolak. Kebanyakan kaum musyrikin Mekah dari tokoh-tokohnya menolak ayat-ayat Al-Quran itu, karena Al-Quran menyerukan perbaikan kehidupan, menyerukan ke jalan yang benar, untuk mengubah perilaku kemusyrikan yang sudah mapan di kalangan kaum musyrik.
seruan-seruan Al-Quran itu kepada orang-orang yang hidup, kepada orang-orang yang terbuka pikirannya kepada kebenaran. Bagi orang-orang yang tertutup kalbunya daripada kebenaran, maka itulah mereka yang menolak, yang tidak mau mengikuti jalan yang benar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah mengunci, menutup kalbu mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka ada penutup, dan mereka nanti akan mendapat azab yang besar. Maka dalam membaca Al-Quran sekarang ini, mestinya kita mengingat bahawa Al-Quran bukanlah sekadar bacaan. Memang kalau kita membaca Al-Quran, kita dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pahala berlipat ganda. Satu huruf mendapat 10 pahala. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan itulah tentu saja di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran akan lebih mendapat pahala yang berlipat lagi. Tapi lebih daripada itu, kita bertadarrus Al-Quran. Tadarrus artinya mempelajari. Ya, mempelajari, bukan sekadar membaca. Dari darasa yadrusu, belajar. Tadarrus mempelajari secara mendalam. Jadi tadarrus itu pada hakikatnya adalah mempelajari Al-Quran, bukan sekadar membaca. Jadi mari kita mulai bukan sekadar membaca, tapi diikuti juga dengan bagaimana caranya memahami, ya, memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Karena sekarang ini terjemahan Al-Quran tersedia, jadi bisa kita belajar beramai-ramai atau sendiri untuk menelaah apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang kita baca itu. Tentu saja pemahaman melalui terjemahan itu tidak memadai. Dengan mengadakan majlis-majlis ilmu untuk mempelajari isi dan makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, tentu sangat memungkinkan. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah momen yang sangat berharga dan momen yang tersedia bagi kita untuk mempelajari lebih lanjut Al-Quran ini. Para sahabat Nabi menerima ayat-ayat Al-Quran itu dengan menyimpannya di dalam dada mereka. Mereka mempelajarinya dan mereka paham karena Al-Quran diturunkan di dalam bahasa mereka sendiri. Kalaupun mereka tidak paham, maka sumber utama yaitu Rasulullah SAW dapat menjelaskannya. Tapi tentu saja kemampuan kita akan berbeda-beda, tidak sama. Ada yang kita bisa cepat belajarnya dan ada yang lambat. Para sahabat Nabi juga seperti itu. Ada sahabat Nabi yang mempelajari Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran memerlukan waktu yang lama. Ada yang memerlukan 70 hari mereka mempelajari satu ayat. Mereka mempelajari nasnya atau teksnya itu tentu mudah dan mereka menghafalnya. Tetapi mereka tidak mempelajari ayat-ayat yang lain sebelum mereka yakin mampu melaksanakannya. Nah, inilah yang terpenting sebetulnya dari kegiatan tadarus Al-Quran itu. Kita berusaha memahami Al-Quran dan kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita mengamalkan isi atau pesan dari ayat tersebut? Ya. Kalau ini dapat kita laksanakan, tentu akan berubahlah kualitas kita, kualitas keislaman kita, dan tidak hanya sekedar pembaca Al-Quran yang selama ini mungkin belum kita pahami. Ya, sama dengan
membaca bahasa asing yang tidak kita pahami. Meskipun pahalanya besar, tapi pahalanya akan lebih besar bertambah-tambah apabila kita membacanya dengan pemahaman. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dalam membaca Al-Quran, kerana Al-Quran adalah kitab suci. Maka berusahalah kita untuk membersihkan diri, terutama meluruskan niat kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebagai ibadat kita, sebagai memperbanyak amal soleh kita dari bacaan Al-Quran itu. Dan kerana memang membaca Al-Quran itu sebagaimana dikatakan tadi, mendapat banyak pahala. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita membersihkan niat kita. Ya, bukan hanya sekadar untuk mendapat pahala, tetapi untuk belajar dari pesan-pesan ayat yang tersebut. Kemudian yang kedua, selain meluruskan niat, maka kita membersihkan diri kita daripada hadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci, baik lahir kita maupun batin kita. Dengan demikianlah akan terbuka kalbu kita, hati kita, untuk menerima pesan-pesan ayat Al-Quran. Dan itulah salah satu fungsi dari Al-Quran sebagai obat bagi kita, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman, syifa'un, sebagai obat dari kalbu yang gundah, dari kalbu yang sedih, dari kalbu yang sakit. Dengan membaca Al-Quran, insya-Allah kalbu kita akan bertambah jernih dan bersih, dan akan menampilkan perbuatan-perbuatan, amal-amal dan perilaku dan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran sendiri. Nah, inilah mudah-mudahan dengan upaya ini kita dapat membaca Al-Quran dan sekaligus berniat dan bertekad untuk mengamalkan pesan-pesannya. Wallahu a'lam bishawab. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan dimuliakan oleh Allah SWT. Akhir kalam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.